Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Nah, hari ini kita lanjut lagi belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi ribbon insert. Setelah kemarin kita belajar fungsi ribbon home, hari ini kamu belajar tentang ribbon insert pada Microsoft Word 2016. Oke? Biar tambah semangat belajarnya, dan semoga belajarnya tetap konsen, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke? Berdoa dimulai. Selesai? Nah, kita mulai saja langsung ya untuk mengenal fungsi ribbon insert. Ribbon tab insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola. Insert itu berarti memasukkan dokumen atau menyisipkan objek. Objeknya bermacam-macam ya, bisa gambar, bisa tulisan, dan lain-lain. Misalkan bisa link di internet, pokoknya banyak ya. Tabel juga ada. Nah, di sini kamu perhatikan ada bisa gambar, bisa tabel, bisa shape. Shape itu nanti apa sih ya? Kita pelajari hari ini, oke? Dan karakter spesial ataupun simbol. Nah, kamu lihat di sini. Ini tampilan dari ribbon tab insert ya. Insert. Di sini ada group text, ada tabel, ada illustration, add-ins, terusnya ada media, ada link, comment, header and footer, teks dan simbol. Nah, masing-masing apa sih fungsinya? Kita lihat ya, kita lanjut saja. Yang pertama adalah grup dari page ya. Page itu ada cover page, ada blank page dan page break. Apa sih fungsinya masing-masing dari grup page ini? Kita lanjut. Fungsinya adalah yang pertama cover. Cover page itu digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Halaman sampul berarti cover ya. Cover yang di depannya atau yang buat muka halaman ya. Terusnya yang kedua ada blank page, untuk menyisipkan halaman kosong baru ya. Berarti menyisipkan halaman baru. Halaman baru berarti kosong, berupa tampilan layar putih pada Microsoft Word ya. Dalam suatu file dokumen. Yang ketiga ada break page, untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Itu ya. Di grup page itu ada 3, yaitu cover page, terusnya blank page, terusnya break page. Selanjutnya kita lihat ada yang kedua, grup tabel. Nah, grup tabel ini untuk menginsert atau memasukkan tabel di dalam lembar kerja Microsoft Word ya. Apa fungsinya? Kita lihat ya. Sebelum kita lanjut, kamu lihat dulu ini ya. Ini grup tabel nih. Nanti setelah kamu bisa membuka Microsoft Word, kamu akan membuat tabel melalui grup tabel ini ya. Kita lanjut. Fungsinya apa aja ya masing-masing? Yang pertama adalah insert tabel. Insert tabel itu untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert tabel. Nah, insert tabel itu bisa dilakukan 2 cara, yaitu untuk yang pertama nih, kamu pilih ini. Misalkan kamu mau pilih berapa kolom, misalkan 3 kolom itu yang ke samping, baris itu yang ke bawah ya. Misalkan 3 kolom, berarti 1, 2, 3, terus ya misalkan 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nanti di situ ada tabel itu ada 3 kolom dan 4 baris. Yang kedua adalah draw tabel.
Untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Nah ini ya, draw tabel. Nanti bisa menyisipkan kamu gambar melalui draw tabel. Yang ketiga ada convert text to tabel. Digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel ya. Yang keempat ada Excel spreadsheet. Untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Nah itu ada 4 ya. Di grup tabel ada 4 perintah yang digunakan untuk menginsert atau memasukkan tabel di dalam Microsoft Word. Kita lanjut, yaitu yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada grup illustration. Illustration itu apa aja? Nah, illustration itu ada beberapa perintah. Yang pertama, picture, shape, smart art, chart, dan screenshot. Apa aja ya masing-masing fungsinya? Kita lihat. Yang pertama ada picture. Picture itu bahasa Indonesia apa ya? Picture berarti gambar ya. Berarti picture itu, fungsi picture dalam grup illustration adalah digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Jika kamu sudah punya gambar di komputer, di galeri, kamu bisa menyisipkan dengan menggunakan fungsi insert picture ini, oke ya. Yang kedua itu ada clip art. Nah, yang clip art itu nanti ada di picture itu. Picture nanti bisa melalui gambar yang ada di galeri. Nah, insert clip art itu adalah menginsert gambar bawaan dari Microsoft ya. Ada di situ. Nanti apa fungsinya nih clip art? Untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Programnya apa? Yaitu Microsoft ya, Microsoft Office. Di situ ada clip art bawaan dari Microsoft Office itu sendiri ya. Kalau picture bedanya apa nih picture dengan clip art? Kalau picture itu gambar yang kita masukkan di galeri ya, atau di picture itu sendiri, galeri seperti handphone di galeri ya. Kalau clip art itu bawaan dari Microsoft Office. Oke ya. Yang ketiga ada shape. Nah, shape ini apa ya? Digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Nah, auto shape itu banyak ya jenisnya. Ada kotak, ada yang lain-lain. Kita balik lagi. Yang keempat ada smart art. Nah, smart art ini digunakan untuk, nah yang ini ya. Yang ini digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization ya. Nah, organisasi maksudnya adalah kayak chart, flowchart gitu ya. Nah, itu nanti kamu kalau sudah bisa mahir tentang Microsoft Word, kamu akan menggunakan smart art ini untuk membuat seperti banyak ya. Seperti bagian-bagian organisasi dan lain-lain. Khususnya chart. Chart ini digunakan untuk menyisipkan diagram. Diagram itu banyak. Nah, yang kelas 3 nanti semester 2 itu ada membuat diagram, diagram batang dan lain-lain. Apalagi nanti kelas 4, 5, 6 itu bisa menggunakan chart ini untuk menyisipkan diagram ya. Chart digunakan untuk menyisipkan diagram nih, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis dan lain-lain bisa ya. Kita lanjut. Grup link. Nah, grup link itu terdiri dari link. Link itu digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain ya. Nah, file lain, link itu bisa banyak ya. File lain nanti misalkan kamu punya file yang satu, kamu bisa masukkan di file yang kamu sedang kerjakan. Yang kedua adalah bookmark nih ya. Bookmark itu digunakan membuat penanda buku. Ya, seperti kamu kalau belajar di sekolah itu kamu suka tandain buku nih sampai mana sih ya. Buku yang sudah saya baca nanti bisa digunakan melalui fungsi bookmark. Yang ketiga itu cross reference.
digunakan untuk membuat referensi antar file ya. Digunakan untuk membuat referensi antar file. Yang selanjutnya itu ada group header in footer. Nah, bahasa Indonesia header apa sih? Kepala ya. Footer itu kaki, berarti kalau header itu catatan kepala, footer itu catatan kaki. Oke? Nah, header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Berarti yang ada di atas ya. Di atas dari halaman. Yang footer itu digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Footer biasanya kalau di buku itu ada tulisan halaman, itu adanya berada di bawah, misalkan LKS ya. Tulisan di bawah ada LKS, tema 1, tema 2 dan seterusnya itu ada di bawah. Terus ada halamannya, itu namanya footer ya. Nomor 3, page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Ini nomor ya. Terdapat nomor halaman. Nah, itu nanti page number itu digunakan untuk menandakan melakukan setting terhadap nomor halaman. Nomor 1 sampai seterusnya ya. Itu menggunakan page number. Yang selanjutnya ada group teks. Nah, grup teks ini seperti ini ya tampilannya, atau text box, ada yang lain-lain. Kita lanjut. Fungsinya apa ya? Fungsinya yaitu yang pertama text box. Text box itu digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks nih. Misalkan kamu mau membuat kotak terusnya diisi teks, itu bisa ya. Ada quick part. Quick part itu digunakan untuk mengatur teks otomatis. Nah, yang seperti ini ya. Ada word art, digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Nah, ini ya, icon word art. Ada drop cap, digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Nih, seperti ini ikonnya ya. Nomor 5 itu ada signature line, digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Nah, ini signature line. Nomor 6, date and time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Misalkan tanggal sekarang adalah tanggal 2 ya. Tanggal 2 atau tanggal 3 nanti bisa disisipkan melalui date and time ini ya. Yang ketujuh ada objek. Nah, objek ini digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi all atau objek link embed. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah grup simbol. Simbol yang pertama itu ada equation. Nah, ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Misalkan ada rumus, ada pangkat, ada macam-macam, itu menggunakan simbol ini ya. Apa? Fungsi equation ini dalam bidang matematika ya. Ada juga simbol, nomor 2 simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, kita belajar tentang ini ya. Grup atau tab insert. Hari ini belajar tentang grup insert, bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya dulu ya. Semoga apa yang Bapak jelaskan kamu dapat menerima dengan baik. Nanti belajarnya masih harus tetap semangat sebelum kita masuk di kelas. Oke? Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Dadah.